Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kabag Keska Bapak Mahmil SKM MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang mulia ini kita dapat hadir dalam rangka wirid rutin kita, wirid bulanan ASN pemerintah Kota Batam. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram kita pada pagi hari ini, Ustadz Haji Witoyo Saifuddin SPDI MPD. Beliau ini adalah anggota Persatuan Mubalik Kota Batam, imam juga, dan tugasnya yang paling asik adalah bolak-balik Mekah Batam, Madinah Batam, dan seterusnya. Kemudian tentunya Bapak Ibu, baik pejabat di pemerintah Kota Batam, khususnya adalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami mewakili pimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Batam, dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Batam tidak bosan-bosannya mengajak kita semua untuk dapat mengikuti acara-acara seperti ini, karena tahun ini merupakan wirid kita yang terakhir. Insya Allah nanti di tahun depan kita juga akan agendakan hal yang sama setiap bulannya. Mari kita ikuti sama-sama. Jadi nanti semakin meriah, semakin banyak yang bisa hadir di aula lantai 4 kantor Wali Kota Batam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada doa khusus hari ini dari BKPSDM memberitahukan kepada kami agar almarhum almarhumah yang ASN terutama yang telah meninggal dunia agar dibacakan dan dikirimkan doa. Tadi sudah kita sampaikan, dan kita turut berduka cita karena kemarin salah satu putra terbaik Batam, Bapak Haji Muhammad Hasim, beliau adalah Qori, kemudian terakhir beliau adalah sebagai imam di Masjid Agung Batam, telah meninggal dunia. Kita sudah melakukan upaya-upaya mulai dari dirawat di rumah sakit Ummu Fatimah, kemudian dirujuk ke Awal Bros, sempat balik ke Kasu sebentar, langsung balik ke Lombok, ke tempat kelahiran beliau. Rupanya balik ke sana tidak balik lagi ke sini. Beliau di sana dilahirkan dan di sana pula lah tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga almarhum senantiasa di semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kami sampaikan bahwa wirid Yasin ini bukan hanya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi yang lebih penting lagi adalah mewujudkan silaturahmi kita, ya, baik yang di Sekupang, yang di mana-mana lah, yang di Sungai Bedu, ya. Dengan adanya pembacaan wirid Yasin ini, kita berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu yang selama ini karena kesibukan kita tidak bisa bertemu. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan atau syiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu bagi kita. Dan terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada yang hari ini mensukseskan acara kita. Yang pertama adalah dari Dishub, Dinas Perhubungan Kota Batam yang tadi membaca Yasin. Kemudian ada dari kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, makasih untuk Disbudpar, dan ada juga dari Inspektorat Kota Batam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah juga kita berserah diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang hadir orang 500, yang jawab hanya orang 20. Oleh karena itu, yang semangat jawab salam saya doakan masuk surga, yang diam masuk angin. Jawab, semangat, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin wa ala alihi wa ashabihi alladzina ijtahadu nufusahum wa amwalahum li'i'la'i kalimatid din. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya baca Quran, tolong dijawab Allah dengan zikir Allah, lafzul jalalah, kalimah Allah, hati kita semoga menjadi tenang dan tentram. Allahumma ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd, yang berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, hatinya menjadi tenang dan tentram. Allahumma amin. Yang jawab Allah saya doakan tenang tentram hatinya. Yang diam mulut sariawan, bibir pecah-pecah. Oh iya, oh yang belakang kok kenceng kali. Baik, dijawab semangat. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Mohon maaf kalau suara saya bagus. Ini baru air sunpot ya, alhamdulillah. Ini sudah bagus ya. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wa qala fi hadisin ukhra umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Rawahu Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisabur al-masyhur bi Imam Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratul ulama il izza wa hum surujud dunya masabihul akhirah. Al ulama warasatul anbiya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Batam, Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Sekda kesemuanya, dan yang saya hormati Bapak Kabag Kesra, Bapak Haji Mahlil, dan semuanya para ASN yang ada yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bertugas dari Dinas Perhubungan tadi sudah disampaikan, semoga kesemuanya keseluruhannya Bapak Ibu
tidak saya sebut satu persatu. Intinya yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak disebut gendut, yang kecil tidak disebut kurus, krempeng. Semoga semuanya mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya, lancar rizkinya, panjang umurnya. Yang diam mati saja. Doakan panjang umur kok diam. Panjang umurnya, lunas hutangnya, kenceng banyak uangnya. Langsung kenceng masalah uang. Pokoknya semoga semuanya yang hadir sehat lahir batinnya, Allahumma amin. Perantara wirid, perantara ayat-ayat suci Al-Quran, kalimah thayyibah, apa yang kita baca pada kesempatan saat ini, umpama ada sakit di antara kita, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Semoga kalau ada yang penyakit batuk, hilang batuknya. Yang ada penyakit pilek, hilang pileknya. Yang ada penyakit mata, hilang matanya. Oh amin aja. Nah, dengarkan dulu ya. Dengarkan. Maksudnya hilang penyakit matanya, Allahumma, sehat lahir batinnya, Allahumma amin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, nikmat luar biasa. Subhanallah bersama walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan kita bersyukur kepada Allah, semoga tambah nikmatnya, tambah rezekinya, tambah lancar usahanya, tambah uangnya, tambah istrinya. Siapa yang amin? Dengarkan dulu, amin saja. Maksudnya akhlak istrinya tambah solihah. Amin ya robbal alamin. Dua kalinya sholawat salam Allah terhatur kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini saya tengok dari awal tadi datang langsung duduk. Oleh karena itu sudah agak beberapa menit. Untuk itu saya ajak sekarang semuanya berdiri baca sholawat Nabi. Semuanya ya, semuanya berdiri baca sholawat Nabi. Tujuannya, umpama kalau badan kita, umpama di badan kita ada sakit, semoga Allah sehatkan. Dengan perantara sholawat kepada Rasul, umpama ada encok pegelinu wes mantap ya Nabi, salam ya Rasul, salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mislah husnika ma ra'aina, qattu ya wajah surur, Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam, ya Rasulullah Habib salam alaika, salawat alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun
anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Allah ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah wa yahdikumullah. Pada kesempatan saat ini kita mengadakan acara wirid bulanan ASN di lingkungan Pemko Batang. Alhamdulillah hadir kita pada kesempatan saat ini yang disampaikan langsung tadi juga salah satu dari beliau Bapak Kabak Kesra, yaitu menumbuhkan, mensemangati untuk rasa silaturahim tumbuh kembang di antara kita keseluruhannya, karena dengan silaturahim Allah berjanji lewat lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan dipanjangkan umurnya, akan dilancarkan rizkinya, satu lagi dijauhkan dari bala bencana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini mungkin kalau ta'aruf tidak usah, mungkin ada yang sudah kenal juga, tapi alangkah baiknya paling tidak ya sedikit, karena ini alhamdulillah juga ada dari beberapa instansi yang belum pernah kenal mungkin, yaitu nama saya asli lahir Saifuddin. Nah, asli berhubung sakit-sakitan diganti orang tua sama orang tua, yaitu Wit Toyo. Wit pohon, Toyo air, maksudnya supaya hidup seperti itu mungkin ya. Jadi akhirnya nyampe sekarang namanya jadi Wit Toyo Saifuddin. Nyambung sampai sekarang. Kalau tidak percaya, Wit Toyo itu wit itu pohon, Toyo itu air. Tolong bahasa itu kalau tidak percaya tanyakan sama orang Inggris. Insya Allah. Wit pohon, Toyo air. Jadi tujuannya kalau pohon sama air kan hidup seperti itu. Entah hidupnya yang mana tidak tahu saya. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan saat ini sesuai panitia menyampaikan, yaitu kita mengulas, mengoreksi, mengevaluasi berkaitan dengan sholat kita semuanya. Karena secara jelas bahwa sholat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya, pilarnya, pokoknya dari agama. Untuk itu, ini untuk menasehati pribadi saya. Yang pertama, saya tidak pantas, tidak patut untuk menasehati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh kami, karena sesepuh-sepuh kami, orang-orang tua kami itu jelas kami dahulukan selangkah, kami tinggikan seranting, batangnya buat bersandar, daunnya buat berteduh. Oleh karena itu, kalau misalnya ada hal yang kurang pas apa yang penyampaian saya nanti, mohon untuk dikasih tahu. Apalagi di sini banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz, banyak abuya, banyak ajengan. Ini terutama ajengan Ustadz Naim Fayumi ini. Jadi kalau banyak ustadz, banyak kiai, banyak ajengan, saya menyampaikan materi ceramah salah. Ustadzah, ustadz kok diam saja saya salah. Maka yang diam saja tadi itu, maka mereka lah yang berdosa. Oleh karena itu tolong ingatkan, ingatkan ya. Jamaah rahimakumullah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Siapa beliau? Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam, yang wafat tahun 660 Hijriah. 660 Hijriah. Yaitu beliau menyampaikan dalam kitab Syajaratul Ma'arif, salah satunya mengingatkan
untuk jadi pengingat, tazkirah, tausiah, nasihat berkaitan dengan masalah salah satunya sholat. Jamaah rahimakumullah wa yahdikumullah. Lalu ada sebuah pertanyaan. Ini mohon maaf, pertanyaan ini dijawab dalam hati, tidak usah dijawab Bapak Ibu semuanya, tidak usah dijawab pakai lesan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sudahkah kita sholat? Yang kedua, sudah berapa lama kita sholat? Yang ketiga, sudah berapa kali kita khusyuk di dalam sholat? Masya Allah, ini ada 3 pertanyaan yang sesuai penyampaian oleh Pak Kabak Kesra, yaitu waktunya ada 3 sampai jam 9 insya Allah. Karena saya tengok tinggal 7 menit lagi, berarti ini adalah kultum salah satunya insya Allah, kondisional. Yang pertama yaitu sudahkah kita sholat? Ini ada 2 poin. Yang pertama berkaitan poin sudahkah kita sholat secara dalam hati. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mungkin sudah ditunaikan, mungkin sudah dilaksanakan, mungkin sudah didirikan. Ada yang kedua poinnya, sudahkah kita sholat? Maksudnya yaitu ajaran sholat sudahkah kita lakukan dalam kehidupan. Apa itu ajaran sholat? Sholat mengajarkan apa? Contoh, sebelum sholat kita harus suci, betul tidak? Saya ulangi lagi, bertanya semuanya dijawab. Sebelum sholat kita harus suci, betul tidak? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Masya Allah, harus suci terlebih dahulu. Apalagi yang sudah pada punya atau sudah berkeluarga suami istri. Tadi malam apa? Malam Jumat, seperti itu. Sudah paham sendiri. Bagi yang belum nikah ya tanda tanya 3 kali lah, seperti itu. Jadi tatkala kita tahu sudahkah kita sholat, ajaran sholat sudah kita laksanakan apa belum? Apa itu? Sholat mengajarkan suci. Sudahkah suci pembicaraan kita, kata-kata kita, ucapan kita dari lisan? Sudahkah suci mata pandangan kita? Tatkala kita wudhu, ilmu tasawuf mengajarkan salah satunya Allahumma bayyid wajhi. Dalam hati, ya Allah putihkan wajahku di hari wajah-wajah suram, di hari wajah-wajah hitam, di hari kiamat. Karena wudhu itu salah satunya sangat penting sekali. Bayyid wajhi, mataku ini untuk memandang apa? Sudahkah suci dari sebuah pandangan? Contoh lagi, ayo ini, jari jemari kita sudahkah suci dalam mengetik WA, WhatsApp, Twitter, apalagi pajebuk, Facebook dan seterusnya. Ini tangan jari jemari kita. Tadi sudah dibaca ayatnya, alhamdulillah dari Dinas Perhubungan untuk mimpin Yasin. Sangat jelas sekali ayat tersebut, tidak cuma untuk zikir, betul yang disampaikan oleh Pak Kabak Kesra. Tidak cuma untuk mohon maaf nambah ilmu, cara maaf baca saja tidak, tapi secara makna. Apa itu salah satu ayat yang dibaca? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim, terus wa tashhadu arjuluhum. Masya Allah, bapak-bapak hafal rupanya ya. Ibu-ibunya kayaknya kurang hafal kan. Nah, sedikit biasanya prediksi saya betul biasanya. Nah, diamanahi dapat titel Ustadz ini kalau prediksinya tidak betul kan kurang pas kan. Harus paling tidak betul lah. Contoh ini, mohon maaf ini, kayaknya hafalannya lebih banyak bapak-bapak ini. Coba lanjutin Pak ya. Biasanya satu bacaan, satu kalimat, satu huruf, satu ayat yang dibaca akan tambah pahala. Allahumma. Coba, kayaknya hafal Al-Quran ini. Lanjutin bacaan saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolli li rabbika wanhar. Lam yalid wa lam yulad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wadduha. Amma
amma yatasaalun. Sudah 1 juz hafal. Mantap, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, luar biasa. Nah, coba Bu, lanjutin Bu, bacaan saya Bu semuanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an. Wah, ibu-ibunya langsung protes. Itu surat panjang itu Bu, kayak gitu ya, Masya Allah. Ya udah, kalau udah percaya prediksi saya biasanya betul. Lanjutin bacaan saya kasih surat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apalah, ya, luar biasa. Bu, lanjutin Bu bacaan saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Allah karim. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Kalau memang hafal-hafal. Jangankan surat panjang, jangankan surat-surat juz amma, tengah-tengah surat hafal kayaknya. Lanjutin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Luar biasa, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semua. Masya Allah. Ini kalau masalah hafalan ini ya bapak-bapak lah, jelas kayaknya seperti itu. Tapi kalau masalah surat kayaknya paling hafal ibu-ibu kayaknya. Prediksi saya. Bu, Yasin, surat apa? Hafal. Qul huwallahu ahad, surat apa? Al-Ikhlas, padahal tidak ada namanya, tapi langsung hafal. Toha, surat apa? Toha. Shod, surat apa? Shod. Pak, Nun, surat apa Pak? Kok Nun? Bukan Nun. Tapi kalau masalah nama-nama surat ya ibu-ibu, saya yakin paling hafal. Tidak percaya, tadi saya buktikan itu. Toha, surat apa Bu? Toha. Yasin, surat apa Bu? Shod, surat apa Bu? Shod. Nun, surat apa? Surah Al-Qalam, Masya Allah. Jadi kembali kepada pokok bahwa kita kesemuanya tentu tahu sudah berapa lama kita. Saya ulangi, sudahkah kita sholat, yaitu ajaran sholat bersih. Ngajarkan sebelum kita kesemuanya melakukan apapun itu, berarti salah satunya jari jemari. Tadi ayatnya yang kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahim, surah Yasin, akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Ini jamaah rahimakumullah wa yahdimullah. Salat mengajarkan apa? Jujur. Ayo jujur yang sungguh-sungguh. Kanan kiri kita, depan belakang kita, atas bawah kita, tidak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Contoh, mohon maaf, sholat isya berapa rakaat? 4. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Contoh, misalnya habis sholat maghrib badan capek, kecapean, bangun-bangun jam setengah 12 malam. Saya mau nanya, tatkala wudhu sudah wudhu, tatkala itu masuk ke kamar, buka gelar sajadah, tatkala gelar sajadah mau sholat isya setengah 12 malam karena tadi habis maghrib ketiduran kecapean, tiba-tiba setengah 12 malam mau sholat isya. Saya tanya lagi, sholat isya berapa rakaat? 4. Tatkala Allahu Akbar, tiba-tiba lampunya mati, gelap gulita, gelap pekat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti sama sekali. Kanan, depan, belakang, bawah, atas dan seterusnya, tidak ada yang ngerti. Lampunya mati, tidak ada orang yang tahu. Saya mau nanya, dalam hati kita, sholat isya dalam keadaan mati lampu tadi itu, sholat isya berapa rakaat? Yakin tetap 4? Yakin? Adakah tidak akan dikurangi? Tidak ada yang tahu, 1 rakaat saja, kira-kira ya. Lah inilah sebetulnya hakikatnya kejujuran. Sholat mengajarkan jujur, yaitu ada hal yang berkaitan dengan masalah sholat. Sholat mengajarkan apa? Kekompakan, keserampakan, kebersamaan dan seterusnya. Ada berjamaah dan seterusnya. Apalagi di sini, alhamdulillah, di musola kita, di musola namanya lupa saya.
Al-Ittihad, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau imamnya yaitu Ustadz Naim Fayumi, jelas di sini ada untuk sholat zuhur, untuk sholat asar. Ayo dengan kesungguhan, dipandang oleh Allah kita sudah sholat apa belum, dan seterusnya. Kejujuran yang nanti implementasinya, pelaksanaannya yaitu mendukung kualitas kerja kita. Insya Allah kalau saya tengok semuanya ini orang-orang yang kualitas kerjanya dijamin berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pertanyaannya yaitu sudah berapa lama kita sholat? Ini sudah jam 9 lewat 1 menit, kira-kira tambah berapa menit lagi Pak Kapten? Lanjut ya? Jangan, ini lanjut gitu. Rupanya belakang merajuk. Ya, yang kedua yaitu sudah berapa lama kita sholat? Ini pertanyaan. Maksudnya bagaimana? Adakan dalam diri kita, dalam hati kita sebuah pertanyaan. Apa itu? Ada kalanya kita males, ada kalanya kita loyo, ada kalanya kita lemes. Sholat kok betul-betul berat kali. Disuruh sholat itu muter aja. Masih ingat kan waktu SD, SMP dikejar-kejar sama bapak, sama ibu. Masya Allah, untuk sholat muter. Lah ini kalau kita sudah sama dewasa, tahu bahwa sudah berapa lama kita sholat. Maksudnya jangan bosen, jangan males. Karena apa? Karena akhirat lebih lama dibanding dunia. Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu harinya akhirat 1000 tahunnya di dunia. Halo, jawab hai. Halo. Satu harinya akhirat 1000 tahunnya di dunia. Masya Allah. Saya mau nanya yang hadir di sini, sudah ada yang umur 1000 tahun? Kalau kira-kira ada yang sudah umur 1000 tahun, mungkin alisnya 1 meter mungkin. Setiap mau lihat gini. Allah Karim. Jadi tatkala kita tahu itu, maka jelas sekali, sehingga ada gubahan yang kita bisa ingat bersama-sama, sebuah nada, hidup bagaikan sebatang pohon, terus lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, diundang oleh Allah, cepat, seketika respect. Allahu Akbar, langsung panggilan azan, seketika respect. Seperti itu. Mohon maaf, wong kita diundang sama Pak Wali Kota, diundang sama Pak Wakil Wali Kota, diundang sama Pak Kepala Bagian, kita bagiannya kita semuanya. Tatkala contoh diundang sama Pak Wali Kota, undangannya jam 10, datangnya jam berapa? Jam 8 sudah datang. Undangan jam 10, datang jam 8 karena yang undang beliau Pak Wali Kota. Jam 10 undangannya, jam 8 datang. Coba kalau saya mau nanya, diundang oleh Allah jam 4:30 sholat subuh. Halo, 4:30 sholat subuh, diundang oleh Allah, datang jam berapa? Kok jam 6 itu? Allah. Malah biasanya sebelum, maaf, kalau kita di perumahan, kita di tempat tinggal kita, di lingkungan kita ada masjid, ada musola, biasanya malah didahului pakai suara, ada tarhim, ada suara Quran. Biasanya 15 menit sebelum 10 menit sebelumnya, betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kayak suara VCD ya. VCD bobrok. Allah,
Sebelumnya dipanggil, kita mungkin paling tidak ada suara azan, bersih-bersih dulu, wudhu dulu dan seterusnya minimal, gosok gigi, cuci muka, bersihin terlebih dahulu. Dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru. Ini kan sound systemnya ini yang bagus ini. Betul tidak? Wah, ini kan suara azan Mekah tadi itu. Alhamdulillah kemarin bimbing umroh ke Mekah, Madinah. Yang ke-30 kali saya berangkat bimbing umroh. Insyaallah nanti tanggal 21 berangkat lagi, berarti yang ke-31 saya ke Mekah. Saya doakan yang hadir di sini bisa berangkat ibadah haji dan umroh ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dimudahkan oleh Allah. Saya mau nanya khusus ibu-ibu, mau umroh gratis, Bu? Pesawatnya gratis mau? Mobilnya gratis mau? Enggak ada remnya. Allah dipanggil oleh Allah seketika tadi itu kalau panggilan azan Mekah, kalau azan yang lain ada beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, RCTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Trans TV. Kalau musola Al-Ittihad saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu apakah adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Karim ya Rahman ya Rahim. Ini dipanggil oleh Allah seketika. Dipanggil Pak Wali Kota tadi, mohon maaf, sebelum dipanggil datang ke undangan, kita seketika mandi terlebih dahulu, mandi pakai sabun, betul tidak? Sabun Lifebuoy habis, mau bilang Lifebuoy tidak bisa, habis. Pakai sampo, gosok gigi kurang marem karena undangan Pak Wali Kota, gosok gigi kurang marem, disedot itu. Langsung Masya Allah, sudah bersih, bapak-bapaknya ibu sudah mandi luar biasa, diundang karena undangan Pak Wali Kota ngaca. Masya Allah, ibu-ibunya luar biasa. Sebelumnya dandan, make up. Atas, bedak Sari Ayu Marta Tilaar. Yang atas. Yang kanan Pon. Yang kiri Kliwon. Penuh pokoknya. Itu mau undangan karena ada undangan. Sama kita bapak-bapak juga sama, sudah mandi dan seterusnya, ngaca, sisiran, pakai jas, mantap. Seperti itu. Segala minyak wangi dipakai. Minyak wangi Gatsby. Aks. Apalagi minyaknya malaikat subuh. Malaikat Israel. Dipakai semuanya. Masya Allah, yang bagus minyaknya wangi. Tuh yang agak ya kaya punya minyak wangi. Kalau enggak punya minyak wangi, kemangi. Ditutul-tutulkan gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi maksudnya apa? Sebelum sudah siap-siap dulu. Sama kita dipanggil oleh Allah, siap-siap. Halo. Pernahkah tatkala kita diundang dipanggil oleh Allah serapi itu? Pernahkah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secekat itu? Malah saya paling banyak itu tatkala sholat nengok, mohon maaf ini, saya lagi sholat kayak gini nih. Allah gitu. Sab yang depan itu tulisannya di kaosnya itu besar sekali. Toko bangunan. Jadi saya sholat itu langsung Allahu Akbar gitu. Saya sudah nunduk-nunduk ini, khusyuk ini. Tetap nengok ke atas. Toko bangunan gitu. Pikiran saya itu langsung kemana-mana. Ini jual semen, jual paku, lah gitu. Masya Allah, lah itu. Ini untuk mengingatkan motivasi bagi kita semuanya. Yang terakhir yaitu sudah berapa kali kita khusyuk di dalam sholat. Ayo. Ditanya oleh Allah loh dalam surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Salah satunya keterangan tafsirnya yaitu
Bahasa mudahnya, berapa kali kalian itu menghadapku khusyuk? Berapa kali kalian sholat khusyuk? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jadi motivasi bagi kita semuanya, terutama sholat khusyuk. Bagaimana sholat khusyuk menurut Imam An-Nawawi? Nama lengkapnya Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarafuddin An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau menyampaikan, contoh semua sholat bisa khusyuk, alhamdulillah. Contoh maghrib 3 rakaat khusyuk semua, alhamdulillah. Kalau tidak bisa 2 rakaat khusyuk. Kalau tidak bisa 1 rakaat khusyuk. Kalau tidak bisa rukun qauli wajib dibaca khusyuk. Apa itu? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam yang pertama. Minimal itu kata beliau. Kalau tidak bisa, Fatihahnya khusyuk minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Tatkala baca lisannya, hatinya itu mengiringi. Hafal. Fatihahnya belum bisa khusyuk, terakhir ini minimal takbiratul ihramnya minimal khusyuk. Allah, betul-betul Allah. Betul-betul ingat kepada Allah. Jangan Allah, laporan belum selesai ya Allah. Jangan, pokoknya tentang Allah itu sungguh-sungguh minimal itu kata beliau. Tapi kalau tidak bisa, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menjelaskan kalau sampai takbiratul ihramnya saja tidak khusyuk, ya kayak orang push up saja kayak gitu. Oleh karena itu silahkan bisa untuk melatih diri, apalagi dengan majelis taklim ini. Semoga berkah, bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, yaitu dalam momen pertemuan pada kesempatan saat ini, mengevaluasi sholat kita, ada 3 pertanyaan untuk memotivasi. Yang pertama, sudahkah kita sholat? Yang kedua, sudah berapa lama kita sholat? Yang ketiga, sudah berapa kali kita khusyuk di dalam sholat? Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.